Tahun 1945 adalah masa pendudukan Jepang di Nusantara, dan Aceh adalah salah satu daerah yang dikuasainya. Tragedi memilukan terjadi di Leusimpang, sebuah desa terdalam dan sebelah selatan Jinib, Kabupaten Biren. Disinilah pertempuran dahsyat itu terjadi di suatu pagi di tahun itu, yang mensyahidkan 42 pasukan muslimin berikut seorang wanita yang tengah hamil tua. Pasukan muslimin yang dikomandoi oleh 4 orang puga perang atau yang menggagas rencana penyerangan turun dari Bukit Banggalang setelah mereka melakukan khalut selama beberapa saat. Bukit Banggalang berada tidak jauh dari desa Leusimpang, tempat bermarkasnya tentara Jepang. Orang Syahid orang Syahid ku ya cok kam je di nan kam tapat Jepang kong tengok kan yang mek ngam bajine pedu ho kai pedu ka dengan mek gelabe kong tengok itop ni. Jadi ku baliknya cuma cok jenazah urang tengok ya duduk kenan bawa oleh lempolong ya tu mana tenom mana saya bawa Faris pedu malam itu tu yeun Yo dulunya karena peng halu karena orang yang sampai darah kana. Dah senang gitu. Ya aku senang kainan. Pasukan muslimin yang mempersenjatai diri dengan pedang dan tombak memperteguh diri mereka dengan iman untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melafadzkan syahadat menghadapi kafir. Sekitar 58 tentara Jepang tewas dalam pertempuran menjelang siang hari itu. Dalam kesepakatan sesama pasukan muslimin untuk tetap dalam zikir kepada Allah, ternyata ada di antara mereka yang melupakannya, sehingga terlepas ucapan bahwa ada sisa dari tentara Jepang yang berada di atas surau kala itu. Senjata mesin dalam genggaman tentara Jepang pun memuntahkan pelurunya. Inilah gambaran yang sangat menusuk hati. Pasukan muslimin yang diterjang timah panas mulai berjatuhan dan syahid dalam lafaz syahadat menghadap Sang Ilahi. Jadi wadahnya Jepang di bertempat di Yu Melata, maknanya terbagian di Aceh Melata. Sedangkan masak makanan di Yu Melata, jadi terbagian di Melata, terbagian di Yu Melata. Jadi kitanya tengku getun dari tempat kalut dari Geli Banggalang kuno. Jadi mungkin wateji agak berbeda. Tapi yang jelasnya di tengku yang terbanyak berpuluh-puluh langsung ke terbu tempat kawanan berpilih. Yang pernah kita ketapu bahawa Jepangnya menyakun bahasa Aceh lagi kena ngecukung, menyakun jino kena hipnotis. Karena berbicara satu pun orangnya selama orangnya menyerbu dari Yu Melata dan di atas Melata dan di atas gede dan dalam gede sekitar lokasinya mungkin kesebelahan dan mungkin kesebelahan nanti. Sehingga Jepang hanya dapat berkote. Sesudah diperiksa oleh tengku yang serangnya bahwa Jepang menali yang udah, mandu menali mumet, urunyan mundur teratur. Kebetulannya di sebelah ketayonyo na pare jamun, kon beton lagi jino. Pare tradisionalnya hanya beton atau pare. Karena di pare nak agak rendah sehingga baik lempah, baik lemah madum Jepang. Gejak lampare langlung ana salah jamun lampare gejak.
Sehingga ajaknya menyebab Aceh pun meranyo di Mato juga dari satu tempat pelupur gede. Ku betulan watanya ni yang di likutan mungkin nurinya kurang memahami atau kurang tahan bang membaca takbir. Rogo ke hai tengku kena dikunya. Na dua doter ada melata apa Jepang. Jadi watai ke dengan na dua doter mulailah Jepangnya hilang hipnotis atau gadah cukung. Sehingga ji otomatis dua dro ternyata berada mana ditiram dengan turunnya semua mandung murnya kita pelopor mandung kenang sehingga cahit menyebutnya ada kun cahit bandung mampu pelopor makanya di sekitarnya kan duduk kepegat di lokasi perkuburan Hanajo iaitu sebelah utara daripada Tengah Duanya tinggal mandung murnya ketemu tabok kubu hana kepisah-pisah lah ya pun tirau rina mungkin nak kepisah tempat-tempat tago jadi lep pelopor le tapak itu mana-mana yang Lagai menyatakan jino kan lagai kejadian main-main waktu tsunami di Banda Aceh ya kira-kira lagainya lama waktunya hana kecepatan. Jadi dalam paham urang cahit nyo hana harus mano aja dikebumikan pakaian atau kapan apa adanya bak tubuh waktunya hana masalah hana temano hana temaya cuma kubu tata yang boleh kena kubu better pernah tertium keluar yang ban. Para syuhada dengan bersimbah darah, seluruhnya telah kembali kepada Sang Pencipta dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan pasukan Jepang yang tertinggal hidup mulai mengangkut mayat-mayat tentaranya ke dalam truk yang konon mayat-mayat tersebut dibawa ke arah timur dari Jinim. Nan dan ngai budi nan je nan nyobeli pemelata ke dia benih belang kan melata itu kabehi bain ku berada be betul yang betul pokoknya ke taboh tu kan tu melata insyaallah ke kurum dia bedai mai dua idang melata ayu pedua kurum ana tu urang klik ngan tu pedung tina KM pedua awak lebak panjang KM kemudian jino brand KM nya ji anu mengantai kan dia beli KM kemudian jino brand ni kan 70 tahun sudah peristiwa itu berlalu. Generasi sekarang hanya dapat menyaksikan replika peristiwa itu dari sebuah pemakaman massal para syuhada di Kampung Le Simpang Jinim. Gundukan tanah itu adalah saksi keteguhan iman mereka dalam mempertahankan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.